Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Aifah Tianur di pembelajaran IPA. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada bab 1, bab awal, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Di mana objek IPA dan pengamatannya ini ada dua, yaitu penyelidikan IPA dan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membedakan besaran dan bukan besaran. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian pengukuran besaran. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang keempat, siswa dapat mengkonversi satuan dalam SI atau sistem internasional. Yang kelima, siswa dapat membedakan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Baiklah, selanjutnya pengukuran sebagai bagian dari pengamatan itu ada dua. Yang pertama adalah pengukuran, yang kedua adalah besaran. Baiklah, yang pertama yang kita bahas adalah pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Ya, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sudah pernah dengar ya apa itu satuan? Ya, satuan itu dibagi menjadi dua, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Nah, satuan tidak baku itu adalah suatu perbandingan yang akan memberikan hasil berbeda apabila dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya satuan tidak baku itu apa? Menggunakan jengkal, menggunakan depa, ya, itu adalah tidak baku. Nah, di situ ada contoh. Tina dan Tino mengukur panjang buku yang sama menggunakan jengkal tangan masing-masing. Tina menyatakan jika panjang buku 1,5 jengkal tangannya, sedangkan Tino menyatakan panjang buku 1,25 jengkal tangannya. Nah, seperti ini menghasilkan pembanding yang berbeda, yaitu 1,5 jengkal dan 1,25 jengkal. Karena apa? Karena setiap orang itu memiliki jengkal yang berbeda-beda. Nah, itu yang disebut dengan satuan tidak baku. Jadi tidak bisa digunakan sebagai alat ukur, ya, karena perbedaan itu tadi. Nah, yang kedua adalah satuan baku. Satuan baku itu adalah suatu pembanding yang memberikan hasil yang sama apabila dilakukan oleh beberapa orang. Nah, satuan baku ini karena dilakukan dengan beberapa orang terus menghasilkan hasil yang sama, maka dia menggunakan alat ukur. Contoh, misalnya mengukur panjang meja menggunakan mistar. Nah, alat ukurnya apa? Mistar. Jadi, si A mengukur dengan mistar panjang meja 30 cm. Si B mengukur dengan mistar panjang meja juga 30 cm. Jadi sama. Itu disebut dengan satuan baku. Contoh yang lain di situ ada contoh kegiatan jual beli di pasar. Seorang ibu membeli mangga 1 kilogram. Kemudian penjual menghitung mangga seberat 1 kilogram menggunakan neraca. Selanjutnya yaitu konversi satuan panjang. Nah, tentunya ini kalian sudah pernah mendengar dan melihat ya tentang konversi satuan panjang ini. Sudah tidak asing lah. Waktu kalian masih SD, kelas 5 atau kelas 6 sudah diajarkan tentang konversi satuan panjang. Nah, di situ ada beberapa anak tangga
Yang pertama adalah ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, di situ sudah ada keterangannya bahwa setiap turun satu tangga maka dikalikan 10. Jika misalnya kalau misalnya lebih dari satu tangga, misalnya ada 2 tangga, berarti bagaimana? Kalau misalnya dia 2 tangga, maka dikalikan kelipatannya. Kelipatannya berapa? Ya 10 dikali 10. 10 kali 10 berapa? 100. Kalau misalnya dia misalnya dari kilometer ke meter, ada berapa turunnya? Ada 3 misalnya. 1, 2, 3. Maka kelipatannya 10 berapa? Kalau 3 tangganya. Berarti 10 dikali 10 dikali 10. Berarti 1000. Nah, bagaimana kalau misalnya dia naik tangga? Nah, kalau naik tangga di situ setiap naik satu tangga dibagi 10 dan kelipatannya sama. Berarti kalau misalnya naik tangganya 2 tangga berarti dibagi 100, dibagi 100. Kalau misalnya dia 3 tangga maka dia dibagi 1000. Ya. Nah, di situ ada contoh. 2 kilometer sama dengan titik-titik dekameter. Nah, kilometer ke dekameter ada berapa tangga yang diturunin? Ada 1, 2. Berarti kalau 2 tangga, berarti kelipatannya 10 berapa kalau 2 tangga? Berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, sehingga 2 kilometer berapa dekameter? 2 dikali 100 sama dengan 200 dekameter. Nah, bagaimana cara penghitungan kalau dia naik tangga? Nah, di situ juga ada contoh. 200 meter berapa hektometer? Berapa naik tangganya kalau misalnya dari meter ke hekto? Ada? Ya, ada 2. Berarti kalau ada 2 berarti dibagi berapa? Dibagi 100. Berarti 200 dibagi 100 sama dengan 2 hektometer. Ini selanjutnya yaitu konversi satuan massa. Nah, ini sama halnya dengan satuan panjang tadi. Hanya saja kalau misalnya satuan massa itu belakangnya diganti gram. Jadi di situ ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Cara penghitungannya pun sama seperti yang satuan panjang tadi ya. Kalau misalnya turun dikali 10. Turun satu tangga berarti dikali 10. Kalau misalnya lebih dari satu tangga berarti dikali dengan kelipatannya. Begitu juga dengan kalau dia naik tangganya berarti dibagi 10 dan kelipatannya. Nah, langsung saja di situ ada contoh, misalnya 2 kg konversi 2 kg ke gram misalnya. Nah, kita lihat di situ anak tangganya, kilogram ke gram itu ada berapa turunnya? Ada 1, 2, 3. Berarti kalau 3, berarti kelipatannya 3, kelipatannya 10. 3 adalah 10 dikali 10 dikali 10, berarti 1000. Berarti 2 dikali 1000 sama dengan 2000 gram. Nah, selanjutnya, di situ ada contoh juga misalnya dari 1000 mg. Nah, 1000 mg berapa gram? Nah, miligram ke gram berapa naiknya? Naik atau turun? Naik ternyata. Berarti naiknya berapa? 1, 2, 3. Berarti kelipatannya juga. Berarti 1000 dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 1 gram. Paham ya? Selanjutnya yaitu tentang besaran. Nah, di mana besaran itu dibagi menjadi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama kita bahas adalah besaran pokok. Besaran pokok itu adalah besaran yang ditetapkan lebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lainnya. Nah, ini satuannya sistem internasional ya. Nah, itu perhatikan tabel. Di situ ada 7 besaran pokok. Apa saja 7 besaran pokok itu? Yang pertama adalah panjang. Panjang memiliki satuan meter. Lambang satuannya adalah M. Yang kedua adalah massa. Satuannya adalah kilogram. Lambang satuannya
kg. Yang ketiga adalah waktu, satuannya adalah sekon, lambang satuannya adalah S. Jadi sekon itu sama dengan detik ya. Selanjutnya yaitu suhu. Nah, suhu ini satuannya adalah Kelvin. Lambang satuannya adalah K. Selanjutnya kuat arus. Satuannya adalah ampere. Lambangnya adalah A. Selanjutnya jumlah molekul zat. Nah, satuannya adalah mol. Lambang satuannya juga mol. Yang ketujuh, yang terakhir adalah intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela, lambang satuannya adalah CD. Selanjutnya yang kedua adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nah, di situ perhatikan tabel. Jadi besaran turunan itu tidak hanya yang ada di dalam tabel ya. Di luar tabel itu banyak sekali besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, yang di dalam tabel ini contoh saja. Misalnya di situ ada luas ya. Luas simbolnya adalah L. Nah, rumusnya luas itu adalah panjang dikali lebar. Nah, di situ satuan dan singkatannya meter persegi, yaitu M pangkat 2. Nah, M pangkat 2 itu dari mana? Nah, panjang itu memiliki satuan meter dikali lebar. Lebar juga memiliki satuan meter. Sehingga meter dikali meter menghasilkan meter pangkat 2. M pangkat 2. Sehingga besaran turunan luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Gitu. Nah, bagaimana yang kedua itu? Nah, di situ ada volume juga. Nah, volume juga rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Satuan dan singkatannya meter kubik, yaitu M pangkat 3. Nah, itu dari mana? Sama seperti luas tadi. P panjang satuannya adalah meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya juga meter. Maka meter dikali meter menghasilkan M pangkat 3. Sehingga volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Yang ketiga adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu simbol lambangnya adalah V juga, tapi V kecil ya. Nah, di situ V sama dengan S per T. S itu apa? S adalah jarak. Nah, jarak itu sebenarnya sama ya. Jadi jarak itu satuannya juga meter. Karena kan ukur panjang ya, jarak dari sini dari A ke B gitu. Jadi sama halnya dia mengukur panjang. Jadi satuannya juga meter. Jadi S memiliki satuan meter. T memiliki satuan sekon. Jadi satuan dari kecepatan apa? M per S, meter per sekon. Sehingga kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Nah, gitu ya. Paham ya? Nah, itu yang keempat ada perlajuan. Nah, perlajuan ini sama juga dengan kelajuan. Simbolnya A kecil ya. Situ rumusnya A kecil sama dengan V per T. Nah, V itu adalah kecepatan, T itu adalah waktu ya. Jadi di situ satuannya apa? Meter per S pangkat 2. Sehingga kelajuan di situ yaitu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, sama dengan kecepatan tadi. Nah, selanjutnya massa jenis. Nah, massa jenis itu lambangnya adalah rho ya, kayak P, itu bukan P tapi rho bacanya. Nah, itu rumusnya adalah rho sama dengan M per V. Nah, M itu apa? M itu massa, V itu volume. Jadi massa jenis itu massa per volume. Nah, di situ massa itu satuannya adalah kilogram, V adalah M pangkat 3, volume M pangkat 3. Berarti satuannya kilogram per M pangkat 3. Sehingga
besaran turunan massa jenis diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang. Nah, yang terakhir gaya. Gaya di situ simbolnya adalah F. Nah, rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Nah, jadi M kali A, M itu adalah massa. Massa tadi simbolnya adalah satuannya adalah kilogram. A adalah perlajuan atau kelajuan, simbolnya M per S pangkat 2. Sehingga didapatlah satuan kilogram dikali M per S pangkat 2. Jadi gaya itu diturunkan dari besaran pokok massa dan massa, panjang, dan waktu. Nah, baik, dari sini nanti penjelasan kali ini sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa melalui komen ya. Kemudian nanti untuk selanjutnya saya berikan tugas. Untuk penjelasan kali ini sampai di sini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kemudian menggunakan masker jika keluar rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat bertatap muka kembali. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.